Kalau bisa tobat harus wirai. Ilmune manfaat luwe wirai, luwe manfaat ilmune itu di Bapak Roh ya yang ada dari Nabi yang diriwayatkan oleh sebagian ulama. Oke, yang terkait ilmu itu ini terkait secara umum di masyarakat. Kalau Tebo ini atau Wanaraja ini ingin makmur, sejahtera, damai tanpa gejolak, dawuhnya Nabi Muhammad SAW ini beralih yang ilmu sudah, ini terkait kedamaian dan kemakmuran kesejahteraan. Dawuhnya Nabi Muhammad SAW, kiwamut dunia biar bati Asia. Di desa Wanaraja atau di Tebo ini harus ada 4 perkara. Kiwamut dunia biar bati Asia. Awaluha bil ulama. Di desa sini harus ada kiainya seperti Yai Noval, Yai Abdul Syukur. Kenapa harus ada kiainya? Karena untuk membimbing yang asalnya belum bisa sholat, ben iso sholat. Sing asale ngerti halal haram, ben ngerti halal haram. Sing asale wis apa sing wis iso sholat ben tambah kusuk. Terus kalau kiainya belum ada, belum banyak, masih kurang ya pondokkan di mana, yang penting harus pondok NU. Tapi lek kiai ini wis akeh, saya di sini kiai ini wis akeh. Tolong ini tidak boleh ada ketersinggungan loh. Ini saya niatnya amar ma'ruf nahi munkar untuk NU, untuk NKRI. Jadi kalau kiainya sudah banyak, tolong jaga kekompakan dan kebersamaannya. Mohon maaf, karena jelang pemilu, jelang pilkada, nah itu biasanya kan ikhtilaful ulama rahmatun banyak kan ya. Jadi banyak terjadi itu perbedaan pendapat ulama adalah rahmat dari Allah, padahal sudah tahu ada dalil itu. Tapi kadang ya mohon maaf melebar nggak apa-apa. Pokoknya dia ini akeh saya kompak ojo gara-gara rebutan teh botol. Iya ini tidak dikerah. Nah, umatnya bingung. Gara-gara rebutan jeruk. Akhirnya tukaran gak karuan. Biasanya menjelang pilkada, menjelang pilpres, pilkada daerah, bupati atau wali kota atau gubernur, kadang yuk hilang kontrol. Jadi kalau mensikapi seperti itu, ini sebenarnya solusinya gampang. Likulit dain dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Setiap permasalahan sebesar apapun pasti ada solusi terbaiknya. Gampang, biar gak terjadi perpecahan, biar gak gerah. Di jiwa kita, di hati kita harus siap untuk berbeda, jangan siap untuk sama saja. Lah karena siapnya cuma untuk sama, akhirnya ketika ada perbedaan, mentalnya gak siap, akhirnya egonya naik, aku harga diri, lah akhirnya terjadi perpecahan. Sikapi sebuah perbedaan dengan cara yang dewasa dan bijaksana. Sikapi sebuah perbedaan jangan kekanak-kanan dan emosi. Kalau mensikapi sebuah perbedaan dengan kekanak-kanan dan emosi, itu adalah awal kehancuran, awal konflik dan awal kehancuran di organisasi apapun, dan juga awal konflik dan kehancuran di dunia perulamaan ya. Kalau tidak dewasa dan arif dan bijaksana, kalau mensikapi sebuah perbedaan itu kekanak-kanan atau tidak dewasa, jadinya ya awal konflik, awal kehancuran sebuah organisasi apapun, dan ini banyak terjadi. Iya, di Jawa, insya Allah gitu di sini muka-muka orang apa tambah nemen. Nah, ini yuk, tidak begitu apa tambah parah saya tidak tahu. Itu tergantung SDM dan mensikapi situasinya. Ngisi di kalau umatnya bingung, bingung kok kewas tambah bingung kabeh. Nah, pokoknya ikhtilaful ulama rahmatun, perbedaan pendapat para pemimpin ulama adalah rahmat dari Allah, dan sikapi perbedaan pendapat dengan cara yang arif dan bijaksana dan dewasa, jangan disikapi dengan kekanak-kanakan atau emosional. Ya itu. Nanti kaitannya ya likulidain dawaun juga dengan bulu marome. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Setiap problem masalah sebesar apapun, baik menjelang pilkada, pilpres atau apapun, itu ada solusi terbaiknya. Walaupun berbeda, kita tetap bisa akur, tetap bersama-sama dengan jalan mensikapi perbedaan, cara yang arif dan dewasa. Nah, itu perlu saya sampaikan. Saya guya-guyu paling yang ngono iki saya guya-guyu paling kemarin mengalami itu. Jadi tilik-tilik itulah pun ulama rahmatun. Oke. Nanti yang pertama di sini harus ada ulamanya. Yang kedua, wasani biadil umaro. Kalau tingkat negara presiden, tingkat nasional, kalau tingkat provinsi yang gubernur, kalau tingkat kabupaten kota, wali kota atau bupati, kalau tingkat kecamatan, pak camat, kalau tingkat desa, ada kepala desa, ada yang penunjukan namanya lurah, wali kota itu lurah penunjukan, kalau kepala desa pilihan.
Jadi wasani biatul umaro, harus pemimpinnya di Tebo atau di Wanarja ini oleh kepala desa harus rahmatan lil alamin. Apa maksudnya rahmatan lil alamin? Ngayomi semuanya, baik dulu orang itu yang mendukung jenengan maupun yang tidak milih jenengan, itu adalah warga jenengan, jadi harus diayomi semua. Tidak boleh menganak-tirikan dan tidak boleh menganak-emaskan. Ojo disebut sayang teman-teman, itu nanti terjadi kecemburuan sosial. Ojo sampai juga dianak-tirikan, itu nanti diskriminasi, melanggar HAM. Kalau menganak-emaskan, ada yang dianak-emaskan, terjadi kecemburuan sosial di masyarakat. Aku mau orang, tapi dianak-tirikan, terjadi diskriminasi, melanggar HAM. Jadi harus ngayomi semuanya, baik yang milih jenengan maupun tidak, harus diayomi semuanya, karena itu adalah warga Wanarjo. Terus yang ketiga, kalau ingin damai makmur sejahtera, ini konsep dari Muhammad SAW, keterangannya kitab Jalatul Nasihin juga. Wasalisu bisahawatil agniya, kepedulian orang-orang kaya, wong-wong sing sugih karo wong sing ora duwe. Tapi orang kok dikakei, oh tidak. Yang dimaksud di sini tidak seperti itu. Kalau dikakei, itu namanya malah membunuh masa depan orang itu dan malah mencetak kader-kader pemalas. Maksudnya wasallallahu basali subhanahu wa ta'ala, seandainya mungkin Yai Kofal atau Yai Abdul Syukur mungkin mau bangun apa jeding, apa musola atau apa di samping rumahnya, mungkin ada apa tukang lah, mungkin belum ada kerjaan, masih nganggur lah, berdayakan mereka biar dapat income, dapat masukan. Maksudnya begitu, orang dikakei waktu itu mulai ngalem, malah mencetak kader-kader pemalas dan membunuh masa depan orang itu sendiri. Terus yang keempat, warobiu bitawatil fuqara, doa-doanya orang tidak punya. Pokoknya harus ada empat itu, harus ada ulamanya, harus ada pemimpin yang ngayomi semuanya, dan kemudian kaya pada tidak punya, dan donga lewat. Kalau empat itu terpenuhi, wes toh damai makmur sejahtera tanpa gejolak. Kalau dari salah satu itu tidak terpenuhi, tidak usah kaget. Iki nang Wonorejo kok gejolak, masalah. Kita langsung aja kontrol pada resep dari Rasulullah SAW itu. Oh, iki pemimpinnya, ini pemimpinnya kurang adil, lainnya gejolak. Pokoknya dari empat itu kok ada, ini contoh aja loh. Ini nggak menyinggung Bapak Kepala Desa, contoh. Ya. Atau mungkin ini kok gak gejolak, karena gue enak kiai ini lah. Dikoreksi dari resep Rasulullah itu 4 perkara. Kalau 4 perkara terpenuhi, pasti aman damai tanpa gejolak. Okay. Terus selanjutnya kami ingin menyampaikan di NU itu kadang itu saya pernah ditanya, ya ini pokoknya orang di luar NU gak usah saya ucapkan di sini. Pak Mo, kenapa di NU kok selalu menuhankan kiainya? Kenapa di NU kok selalu mengkultuskan kiai? Debat lewat handphone. Orang perempuan dari Lampung apa Palembang saya lupa. Yang jelas bukan orang dari NU. Ya dari apa? Ya warga negara Indonesia, nggak perlu kami sebut. Nanti kalau saya sebut, nanti bisa kena pasalnya 160, pasal penghasutan. Karena saya tahu, ya saya sebut. Kalau nggak disebut, tidak kena pasal. Saya tahu. Nanti kalau nyebut, dikira pasal penghasutan, bisa kena pasal 160. Jadi waktu itu akhirnya saya sampaikan, NU, kami orang NU tidak pernah menuhankan kiai kami. Kami orang NU tidak pernah mengkultuskan kiai kami. Tapi kami menjalankan apa yang didawuhkan oleh Muhammad SAW. Apa Anda ingin tahu? Iya, saya berikan. Oke, dengarkan, perhatikan baik-baik. Kalian lihat, saya banyak dawuh-dawuh Nabi yang terkait kehebatan ulama saya sampaikan. Man akroma aliman fakot akromani, waman akromani fakot akromabah, waman akromabah fama'baul jannah. Jadi Mbak, ini di luar NU ya. Jadi Mbak, oleh sampean kok mulyane ulama, mulyane kiai, kuwi padha mulyane jeneng Nabi. Lan siapa orang yang memuliakan jeneng Nabi sama dengan memuliakan Allah, dan siapa yang memuliakan Allah, tempat kembalinya surga. Sampai mungkin mlebu swarga apa enggak, Mbak? Ya pengen. Nah,
ayo mulyani kiai gitu kan. Sampai bilang surga enggak? Pengen. Lah iya, ayo mulyani kiai seperti itu. Tapi tidak karena mengkultuskan Tuhan, kan tidak, tapi karena derek dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perlu bukti lagi? Makanya saya ucap dawuh Nabi lagi. Man nadoro ila wajil alim nadrotan fafariya biha halaka wa min tilkan nadroti malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Jadi jenengan aja langsung. Jadi jenengan kok purun meresani teng bayai novel utawa bayai Abdul Syukur. Kok purun meresani sekali saja dengan perasaan cinta yang tidak melanggar aturan Allah. Itu setiap pandangan jenengan pada Yai Novel atau Yai Abdul Syukur itu oleh Allah akan dijadikan satu malaikat, dan malaikat itu oleh Allah akan diperintahkan untuk memohonkan ampun sampai di kiamat atas dosa-dosa orang yang mau melihat Yai Novel maupun Yai Abdul Syukur. Penak toh, nyawangnya yang bertolong ngatus, nyawang bisa nyawang nih. Oleh Allah akan dijadikan 300 malaikat dan diperintahkan oleh Allah malaikat tadi untuk memohonkan ampun atas dosa-dosa orang yang mau melihat Yai Syukur dan Yai Novel sampai di kiamat itu malaikat nyuwun ngapura dosa sampean lek jenengan pur nyawang Yai Novel atau Yai Abdul Syukur dengan Pak contoh mawon karena sing liya-liya kula boten apal jenenge ngapuntenipun. Jadi tanpa modal sampai lewat kurun nyawang kiai itu oleh Allah setiap pandangan akan dijadikan malaikat satu, dan malaikat satu oleh Allah tadi yang diperintahkan untuk memohonkan ampun atas dosa-dosa sampai di kiamat. Dosa-dosa sing apa? Orang yang mau melihat kiai. Ya. Terus setelah itu ada lagi man sofa aliman fakan nama sofani. Ini akibatan dan istimewa kiai. Kadang orang kan ngapa nang enu kok mulyani kiai, ngapa kok kultusnya kiai. Inilah kehebatan keistimewaan kiai dari dawuh yang dijauhkan oleh Nabi Muhammad SAW. Man sofali man fakan nama sofani. Jenengan kok purun sungkem kali Yai Novel sing lanang, sing wedok aja, sing wedok ya sama Bu Yai Novel nggih. Nek ajnabiyah nanti tek sapina kan enggak boleh, sing gedhe karone nanti nek setrum tambah dudu mau makrome nanti malah dosa. Berarti sing lanang-lanang sungkeme nang Yai Novel, sing wedok-wedok sungkeme karo Bu Yai Novel. Kowe purun ngoten niku dawuh Nabi man sofani man bakan nama sofani itu diberi pahala seperti jenengan sungkem langsung datang jang Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad masih sugeng. Ditakei sing gratis tanpa modal. Masalahnya modal kok kalau mikir kita datang lumpur tanpa modal uang. Dadi mek salaman sing lanang kayak Novel, sing wedok ya kayak karo bunyi Novel. Itu diberi pahala seperti sungkem langsung dengan Nabi Muhammad SAW ketika masih sugeng. Terus lagi kehebatan ulama dawuhnya Nabi man zaro aliman fakan nama zaroni. Ini makna dua. Kalau masih sugeng berarti ya jenengan silaturahmi teng Yai Novel atau Yai Abdul Syukur itu menurut Nabi diberi pahala seperti silaturahmi langsung datang Nabi Muhammad ketika masih sugeng. Lalu sing wafat, saya tidak akan mencontohkan Yai Abdul Syukur atau Yai Novel karena saya mencontohkan Yai Novel dari Syukur terkait Yai yang wafat tadi itu sama dengan saya ingin mempercepat kesahidan Yai Abdul Syukur dan Yai Novel. Mulane boten kula contoh nih, nek kula ndak contoh diurip pakai contoh mati. Nanti apa doe mempercepat kesahidan beliau-beliau. Jadi kalau yang terkait ziarah ke makam, sampai ziarah ke makam daerah sampean di makamnya orang-orang alim di daerah sampean masing-masing. Mungkin sampean belum bisa haji, belum bisa umroh, belum bisa ke makamnya Nabi Muhammad SAW. Sampean ke makam di desa sampean masing-masing ke makamnya ulama-ulama yang alim. Dawuh Nabi itu diberi pahala seperti ziarah langsung ke makamnya Nabi Muhammad SAW. Ini mungkin sing derek sakit di makam Nabi, wes mulai ziarah neng makamnya kiai alim-alim di desanya masing-masing. Ganjarane podo ae sama saja dengan sowan langsung ke makam Nabi Muhammad SAW. Ini yang dawuh Nabi sendiri, man zaro aliman fakan nama zaroni. Ngoten nggih. Terus
Yang ini terakhir, mohon maaf ini juga ada Pak Garusa Gasmi, mungkin perlu saya sampaikan ini tadi untuk pesantren masyarakat, ini untuk Pak Garusa Gasmi dan untuk NU semuanya. Jadi terkait Pak Garusa dan Gasmi, kita harus tahu sejarah. Gasmi berdiri 11 Januari 66, Pak Garusa 3 Januari 86. Kita harus tahu sejarah. Guru besar Gasmi dan Pak Garusa itu sama, yaitu Gus Masum. Sedangkan pelatihnya juga sama, yaitu Bayi Latif atau terkenal dengan Pak YouTube. Cuma satu orang itu tok, akhirnya jadi berjuta-juta pasukan sampai sekarang. Jadi harap dipahami, Pak Garusa dan Gasmi, guru besar yang sama, pelatih yang sama, dan juga loyal pada NU. Jadi juga satu rumpun pada NU nih, juga loyal kepada NU, loyal kepada NKRI, loyal pada kiai-kiai NU, juga loyal pada pesantren. Jadi sikap yang sama, keloyalan yang sama. Jadi harus kompak. Jadi Pak Garusa Gasmi harus kompak seperti yang didahulukan Gus Masum dalam pesannya yang pertama dulu ya. Dalam pesannya yang pertama, Pak Garusa Gasmi harus selalu taat pada aturan agama maupun aturan negara. Kenapa kok juga harus taat pada aturan negara? Karena dawuh Basyir Asy'ari, hubul waton minal iman. Cinta pada negara adalah sebagian daripada iman, dan sebagai bukti cinta kita pada negara, kita harus selalu taat pada aturan yang ada di negara kita. Oke, lain numpak beda motor ya kayak SIM, dan numpak beda motor, dan motor. Terus ada yang taat aturan agama barang kuwi, lewat sholat ya kudu sholat. Karena taat aturan agama negara, sing aturan agama, sing wong Islam wae sholat ya kudu sholat. Ora sholat, kader Gasmi, Pak Garusa kudu sholat. Itu pesannya, dan pesan dan dawuh guru besar kita Gus Masum. Sing taat aturan negara, contoh, nggih motor, itu ya STNK SIM. Yang terkait dengan aturan agama, sholat ada 5 waktu. Kader Pak Garusa Gasmi, ya kudu sholat. Kalau memang mengaku sebagai kader Gus Masum. Kalau gak sholat, ya duduk kader Gus Masum. Gus Masum mewajibkan kadernya untuk menjalankan itu taat agama maupun aturan negara. Aturan agama salah satunya takoni sholat wajib 5 waktu. Kalau ada tidak seperti itu saya bukan kader Gus Masum. Gus Masum tidak pernah mengajarkan untuk melanggar aturan hukum. Yang selalu diajarkan Gus Masum selama sugengnya sampai akhir hayatnya selalu taat pada aturan agama maupun aturan negara. Itu yang kedua, pesan dan dawuh Gus Masum kepada kader Pak Garusa maupun Gasmi, harus selalu ikut berpartisipasi dan menjaga keutuhan NKRI. Bagi Gus Masum dan kader-kader Gus Masum dimanapun berada, NKRI adalah harga mati yang udah tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh siapapun. Itulah prinsip Gus Masum dan kader-kader Gus Masum di seluruh Indonesia, dan juga untuk NU seluruh Indonesia juga sama. NKRI adalah harga mati yang udah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan yang terakhir, kita harus selalu menjaga kekompakan kebersamaan lintas suku, lintas perguruan bela diri, lintas agama, lintas etnis, lintas apapun. Kita harus selalu menjaga kekompakan persatuan, karena Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang khusus untuk Pak Garusa Gasmi, ini perlu kami tekankan. Untuk Pak Garusa Gasmi di Jawa Timur, mohon maaf, di sini moga-moga tidak. Di Jawa Timur tak gerak sendiri atau gerakan terorganisir. Ini ada gerakan tersendiri atau terorganisir, belum tahu, masih kami investigasi tapi belum menemukan hasil. Ada sebuah gerakan yang intinya di target terakhirnya adalah mengkonflik horizontalkan antara Gasmi dan Pak Garusa. Oleh karena itu, kalau kita sudah tahu dan sudah saya kasih tahu seperti itu, Pak Garusa dan Gasmi di sini jangan sampai terjadi perpecahan, jangan sampai terjadi konflik. Kalau memang Anda merasa sebagai kader Gus Masum, harus kompak dan harus bersatu, harus menyatu bersama-sama untuk membangun Indonesia dan juga untuk memajukan NU yang ada di Indonesia juga maupun di luar negeri. Karena kan Pak Garusa Gasmi itu ada di Malaysia, di Vietnam, di Zaman, di Tunisia, ada di 14 negara nggak salah, Hong Kong, Taiwan, wonten kathah seluruh dunia ya, ada 14 negara atau berapa perguruan bela diri itu. Jadi pesan kami khusus mengenai Garusa atau Gasmi, kalau ada perbedaan seperti yang tadi disampaikan di dawuh Nabi tadi, harus sikapi cara yang dewasa, jangan kekanak-kanakan. Kalau memang ada yang sebuah yang sensitif, ya dimusyawarahkan yang baik.
Patokannya memang ADRT, tapi di Paganusa Gasmi ada sebuah komitmen antar ketua nasional yang Paganusa itu, yaitu Gus Nabil Harun, DPRPD Komisi 9 yaitu COVID, itu di Lirboyo juga murid saya, ya semua murid Batul Karim, tapi kebetulan yang mengajar saya itu ketua umum Paganusa, dan kebetulan ketua umum Gasmi kakak saya sendiri itu Gus Bidin yang meneruskan Gus Maksum. Nah ketua LKP saya komunikasi enak. Nah kalau sampai di mana ini PCT Bu, oh sampai terjadi polisian Gasmi atau Paganusa, kalau nanti nggak bisa diatur, saya akan usulkan kepada murid saya yang jadi ketua nasional Paganusa bernama Gus Nabil Harun, saya akan minta untuk bekukan dan caretaker untuk mengantar pemilihan ketua PC lagi, bisa dan sah secara organisasi. Kalau memang nggak bisa diatur, bisa kita bekukan karena melanggar tatanan atau apa ya, daripada memalukan di masyarakat. DPP, kalau yang baru buat saya, ketua umum bisa melakukan pembekuan dan akhirnya caretaker atau mungkin langsung di arah konverjap, tapi biasanya dibentuk caretaker, setelah itu mengantar ke arah konverjap pemilihan baru. Bisa. Ketua umum mempunyai hak prerogatif untuk pembekuan kalau memang nggak bisa diatur. Ya, dari podium terhormat ini, mumpung saya belum sampai melangkah ke sana, tolong jaga kekompakan Gasmi dan Paganusa harus seiring, karena Gasmi Paganusa fungsinya untuk membackup Kiai NU, untuk membackup institusi NU, dan juga untuk khidmah terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompok, tapi Paganusa dan Gasmi adalah rahmatan lil alamin, ngayomi semua lintas agama, lintas suku, lintas suku, lintas agama, lintas apa? Lintas suku, lintas agama, lintas perguruan tinggi, lintas apapun, Paganusa Gasmi itu mengayomi semuanya. Itu pesan dan dakwah Gus Maksum. Jadi dari mimbar yang terhormat ini, kalau seandainya mungkin gak enak perselisihan, alhamdulillah. Kalau di sini mungkin kalau sampai Paganusa Gasmi kok gak kompak, diatur gak kena, saya sudah kemarin juga koordinasi dengan ketua nasional. Seandainya gak bisa diarahkan, ketua umum DPP Paganusa maupun ketua umum DPP Gasmi bisa membekukan PC yang ada di sini dan nanti di caretaker atau di apa istilahnya. Ya. Ini secara organisasi sah. Ya, itu secara organisasi memang begitu. Harus nanti konverjap, dan kalau konverjap harus ada dari DPW, salah satu harus hadir, persyaratan sahnya konverjap, terus harus ada dari pengurus PCNU ada yang hadir, setelah itu sah. Ya. Kalau itu tidak terpenuhi, seandainya terpilih pun juga nggak sah karena belum terpenuhi syarat konverjap. Seandainya dari PW Paganusa kok tidak ada yang hadir, walaupun konverjap berlangsung itu tidak sah, karena itu salah satu syarat keabsahan konverjap di PJ Paganusa, di ADRT-nya seperti itu. Ya, ini mau sampaikan, jadi Paganusa sing kompak, ojo lali niatmu. Ojo lali niatmu. Niatmu udah Paganusa ki opo ning Gasmi ki opo? Kowe kok ning Gasmi geger, Gasmi ki ene apa nih? Kowe ning Paganusa geger, ene apa nih ning Paganusa? Apa yang kamu cari? Kamu mau kemana? Apa yang kamu cari? Kamu di Paganusa mau di Gasmi itu untuk hikmah terhadap ulama, hikmah pada pesantren, hikmah pada NU, hikmah pada NKRI. Cuma itu niatnya. Jangan untuk kepentingan pribadi atau untuk kelompok. Jangan hidup apa? Sebentar. Jangan organisasi untuk hidup, tapi hiduplah untuk organisasi. Ojo organisasi untuk hidup, tapi hiduplah untuk organisasi. Kalau kamu sampai, lah ini, kalau mulai niatnya salah di perjalanan juga akibatnya juga tidak baik. Mulai kudu ngerti kok sampai Paganusa Gasmi seumpama, kok sampai bingung ene opo. Kamu terus kenceng pokoknya mana ulama NU, pondok pesantren NU, neng konstitusi NU, neng NKRI. Sudah, pokoknya Gasmi Paganusa. Kapanpun Kiai NU, institusi NU memanggil, harus siap jam berapapun. Dan kapanpun negara memanggil, Paganusa dan Gasmi juga harus siap, tapi harus koordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak negara. Terus yang terakhir, seandainya kamu anak Paganusa maupun Gasmi atau semuanya ada di sini, kau menjumpai sebuah pelanggaran hukum, tolong jangan main hakim sendiri. Walaupun Anda mampu menyelesaikan, tolong jangan melangkah sendiri, harus koordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak terkait yang diberi kewenangan oleh negara, Jadi nggak boleh main hakim sendiri, walaupun mampu, harus koordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak terkait
biar nggak muncul kasus hukum baru. Oke, jadi Pak Garusa diingatkan harus kompak. Akan saya monitor terus tempo ini. Kalau memang tidak kompak, sulit diatur seumpama ini. Ya saya minta DPP untuk membekukan aja, biar nanti caretaker konpecat pilihan pemilih-pilih ketua baru yang bisa diatur, yang loyal pada NU, pada institusi NU, pada pondok NU, dan loyal pada NKRI. Karena kalau sampai Pak Garusa kalau NU apa? Gasmi kok gak rukun, dan diguyu karena guru besar yang sama, pelatih yang sama, juga satu rumpun pondok NU nih, gitu. Oke, jadi itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan anak-anak Pak Garusa juga ini ingat, anak-anak Pak Garusa harus ini masih satu ya. Harus dinatul iksan huluk, harus beretika. Kamu pinter kaya apa, setia kaya apa, gak beretika kamu gak laku dan hidup dimanapun dikucilkan. Dan juga harus saling menghargai sesama tunggal guru, sesama teman belajar. Yang ketiga, yang terakhir, harus selalu birrul walidain, terutama kepada ibu. Ingat, harus selalu birrul walidain, terutama pada ibu. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Sampaikan juga masih ingat Alkoma, karena kurang berbakti pada ibunya, ruh saja keluar dari jasad sangat sulit sekali. Apakah Alkoma ahli maksiat? Tidak. Alkoma itu ahli ibadah, Alkoma itu ahli sodako. Tapi karena durhaka pada ibunya, akhirnya oleh Allah ruhnya sulit. Ya, tidak diambil-ambil. Setelah ibunya memaafkan, baru keluar ruhnya. Itu di era Nabi Muhammad SAW, bukan fiktif, itu bisa nyata. Maksud saya, sampai kalau ibu sahabat jangan sampai durhaka. Sama sudah terlanjur jo ngapura. Kalau mungkin ada pertanyaan, Pak Mo, ibu saya sudah meninggal. Gampang, ibu sahabat sudah meninggal, ya pergi ke makamnya, minta maaf, bawa bunga yang masih basah. Kalau bunga yang masih basah, itu kan memohonkan ampun. Kalau ditaruh di atas yang jenazah di kuburan, itu memohonkan ampun atas mayat yang ditaruh bunga yang masih basah tadi. Udah kering tidak, bunga yang masih basah. Oke, ngoten kira lagu yang ngapunten. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, awas salahnya, kapan-kapan kita jumpa lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.